Minggu 26 Januari kemarin, Usman Nurmagomedov berhasil kembali mempertahankan gelar lightweight PFL Champion Series-nya. Namun, kemenangan ini diselimuti banyak kontroversi. Banyak yang menduga kemenangan angka mayoritas ini adalah sebuah settingan yang dibuat untuk menguntungkan Usman. Suara-suara sumbang ini muncul karena banyak yang menganggap kalau Paul Hughes yang lebih layak memenangkan laga ini karena dianggap mendominasi pertarungan. Apakah dugaan ini memang nyata terjadi di pertarungan? Lalu seperti apa sengitnya dan kontroversi pertarungan 5 ronde yang terjadi kemarin? Mari kita bahas bersama. I underestimate this guy. Whew. It was my little mistake, but Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pencinta jagat tarung dunia. Main event PFL Champion Series yang diadakan di Coca-Cola Arena Dubai, Uni Emirat Arab kemarin memang layak disebut sebagai laga yang seru. Ekspektasi kebanyakan pengamat dan fans MMA dunia terbukti salah. Pada masa promosi pertarungan yang diberi tajuk Dagestan versus Irlandia jilid kedua ini, Usman Nurmagomedov yang diunggulkan tampak sedikit menganggap enteng lawannya ini. Sikap yang sedikit arogan ini memang banyak yang mengkhawatirkan. Usman dikhawatirkan akan berakhir sama dengan Umar Nurmagomedov yang kehilangan rekor tak terkalahkannya di UFC 311 minggu lalu. Usman yang diunggulkan tampil dengan performa yang tidak seperti biasanya. Tidak seperti pertarungan sebelum-sebelumnya, Usman tampil kurang berani dalam menyerang. Justru Paul Hughes sebagai underdog tampil percaya diri dan sangat lepas. Di ronde pertama, kedua fighter ini masih mencari celah untuk mencoba memasukkan serangan. Kedua fighter saling berubah stance untuk membuat lawannya enggan memasukkan serangan. Walaupun tidak ada takedown yang dilepaskan, di ronde pertama ini Usman tampak menguasai pertarungan dengan tendangannya berulang kali menghentikan pergerakan Hughes. Sementara itu Hughes di ronde pertama ini hanya bisa melepaskan counter dan hanya bisa bertahan. Ronde pertama ini dimenangkan oleh Usman. Di ronde kedua, Paul Hughes sepertinya terbangun. Hughes tampil lebih agresif dan berhasil melepaskan tendangan ke arah perut Usman, membuat Usman terpental ke pagar ring. Pertahanan takedown Hughes yang kuat membuat serangan takedown Usman menjadi tumpul. Di pertarungan clinch, Usman tidak mampu berbuat banyak dan seperti membiarkan Hughes melepaskan banyak counter yang efektif. Walaupun tidak mendominasi, Hughes yang lebih baik dalam bertahan dan mengcounter serangan, walaupun sangat tipis, Hughes memang layak memenangkan ronde ini. Di ronde ketiga, Usman tetap menjalankan strategi yang sama, yaitu melepaskan banyak tendangan ke kuda-kuda Hughes. Tendangan yang bertubi-tubi ini memang membuat kaki kiri Hughes memerah dan pergerakannya melambat. Tendangan ini juga berulang kali mengenai selangkangan Hughes, membuat Usman akhirnya diberi hukuman oleh wasit berupa pengurangan 1 poin. Walaupun begitu, di ronde ini Usman tetap menguasai pertarungan dan akhirnya berhasil melepaskan takedown. Kalau tanpa pengurangan poin, ronde ini 10-9 menjadi milik Usman. Dengan adanya pengurangan 1 poin, maka ronde ketiga ini menjadi seri 9-9. Ronde 3 berakhir dan penonton yang hadir di arena semakin riuh. Di ronde keempat atau championship round, kedua fighter saling bertukar tendangan, namun kekuatan tendangan mereka tidak sekuat di ronde-ronde awal. Counter serangan Hughes berulang kali merepotkan Usman. Pertarungan sempat dihentikan karena jari Hughes mengenai mata Usman. Di sisa 1 menit laga, Usman akhirnya bisa melepaskan sebuah takedown. Kontrol dan serangan groundnya selama 1 menit membuat banyak perbedaan dalam pertarungan dan Hughes tidak mampu berbuat banyak menghindar dari serangan itu. Ronde keempat dimenangkan oleh Usman. Di ronde terakhir, Hughes mencoba tampil agresif dan menyerang. Namun serangan ini dimanfaatkan Usman untuk membawa pertarungan ke bawah. Usman berhasil men-takedown Hughes dan mencoba mengontrolnya. Dengan kerja kerasnya, Hughes berhasil kembali berdiri lagi. Sebuah hook kanan Usman membuat Hughes mundur, tapi Hughes masih tetap berdiri.
Di sisa 30 detik laga, kedua fighter ini masih terus bertukar serangan hingga laga berakhir. Pemenang pun harus ditentukan oleh 3 penilai. Sal D'Amato dan Eric Cullen memberikan 48-46 untuk kemenangan Usman, tapi penilai ketiga, Hadi Ali, memberikan nilai draw untuk kedua fighter 47-47. Dengan hasil ini, maka pertarungan pun dimenangkan oleh Usman Nurmagomedov dengan kemenangan angka mutlak. Paul Hughes, brother, you was the man, brother. You really the man. Brother, you tough. Woo! I underestimate this guy. Woo! It was my little mistake, but still undefeated, undisputed. Bellator lightweight champion. Kemenangan Usman ini tentu tidak diterima begitu saja oleh Hughes, karena dia juga merasa kalau ia memenangkan pertarungan ini. Hal ini bisa dipahami karena pertarungan ini sangat-sangatlah ketat. Ditambah pengurangan poin di ronde ketiga membuat angka yang dimenangkan oleh Usman semakin berkurang. Banyak yang menduga kalau kemenangan Usman ini dibantu oleh tim penilai karena laga ini diadakan di Uni Emirat Arab. Dari 3 tim penilai, hanya Hadi Muhammad Ali yang berasal dari Arab Saudi yang punya potensi untuk diduga bermain mata. Sementara Sal D'Amato dan Eric Cullen adalah penilai yang sudah lama juga bekerja untuk promotor besar seperti UFC. Tetapi justru Hadi Muhammad Ali memberikan nilai draw untuk kedua fighter, dan kedua penilai yang lainnya memenangkan Usman. Dan mayoritas outlet berita MMA online pun memberikan kemenangan angka untuk Usman dan tidak ada satu outlet berita pun yang memenangkan Paul Hughes. Dengan begitu, bisa disimpulkan jika pertarungan perebutan gelar juara lightweight PFL Champion Series ini dimenangkan oleh Usman Nurmagomedov walaupun dengan kemenangan angka yang sangat-sangat tipis. Sementara itu, kita juga harus respect terhadap Paul Hughes karena tampil dengan sangat percaya diri dan lepas. Tidak seperti seniornya Conor McGregor, sangat sulit bagi kita untuk membenci fighter Irlandia ini karena sikap respect yang besar terhadap lawannya. I'm so gutted. I'm so disappointed. I really thought I won that one. I should have pushed harder. Next time, I know we're going to fight again. There's no question. So much respect for Usman. I thought I won tonight. I thought I was good enough to finish Usman. I really thought I was going to win tonight. I'm heartbroken here, to be honest. Khabib Nurmagomedov pun tidak lepas memberikan pesan perdamaian untuk para pendukung Paul Hughes yang berasal dari Irlandia. I just want to say one thing. Don't forget, Ireland is the biggest supporter in the world for Palestine. Don't forget about this. We love you guys. You, your government, everybody. MMA, all about respect. We love you guys because you guys support our brother in Palestine. Satu hal penting yang didapat dari pertarungan Dagestan versus Irlandia 2 ini adalah fighter Dagestan dan klan Nurmagomedov memang menghasilkan banyak fighter yang berbakat dan tangguh bermental kesatria. Tetapi seiring berjalannya waktu, pada akhirnya dominasi fighter Dagestan akan bisa diimbangi di masa depan nanti. Lama-kelamaan, fighter-fighter akhirnya menemukan formula yang tepat yang nantinya bisa saja menaklukkan kejayaan dunia MMA yang selama ini didominasi fighter-fighter Dagestan maupun klan Nurmagomedov. Dan gimana menurut kamu? Apakah di laga kemarin Usman Nurmagomedov adalah memang pemenangnya? Ataukah justru Paul Hughes lah yang lebih pantas memenangkan laga? Kita tunggu komentarnya di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.